Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andika Wahyudiono SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai kebijakan pajak dan pembangunan ekonomi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yang pertama yaitu Deono Famarheni dengan NIM 21231945, Anissa Medina dengan NIM 21231949, dan Atira Anistrina dengan NIM 21231961, serta saya sendiri Citra Yunika Kumalasari dengan NIM 21231981. Adapun daftar pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, efektivitas kebijakan pajak dalam penggalangan dana publik. Yang kedua, dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan. Yang keempat, kebijakan pajak dan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Dan yang kelima, pajak dan keberlanjutan ekonomi. Dilanjutkan dengan kasus dan solusi dan ditutup oleh kesimpulan. Efektivitas kebijakan pajak dalam penggalangan dana publik mengacu pada seberapa baik kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah mampu mengumpulkan pendapatan yang memadai untuk mendanai berbagai pengeluaran publik. Pengeluaran ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan sistem kesehatan, serta penyelenggaraan berbagai layanan sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pajak yang efektif tidak hanya sekadar mencapai target penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya. Ini termasuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi melalui sistem administrasi yang efisien dan penegakan hukum yang kuat, serta menciptakan sistem pajak yang adil dan merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa pendapatan negara yang paling utama itu berasal dari pajak. Apabila penerimaan pajaknya tinggi, dapat memicu suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran belanja oleh pemerintah, menciptakan iklim investasi yang baik, pendanaan pembangunan di daerah yang dapat mempengaruhi terciptanya lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi dengan mengatur uang yang beredar di masyarakat, tidak terlalu banyak dengan melakukan pemungutan pajak, dan memacu perekonomian yang akhirnya menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 lalu yang hanya mencapai 3,70% saja. Tidak hanya mengungguli besaran pada 2021, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013 lalu yang mencapai 5,56%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 didukung oleh peningkatan presentasi ekspor dan impor. Perekonomian Indonesia tahun 2022 ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 19,588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 71 juta. Pertumbuhan PDB Indonesia terhitung sejak tahun 2016 memperoleh hasil fluktuatif. Di tahun 2016, pertumbuhan mencapai 5,03%. Peningkatan terjadi dalam tahun 2017 yang mencapai 5,07%, tahun 2018 sebesar 5,17% dan 2019 mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 5,02% saja. Angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga mencapai hasil minus 2,07% pada 2020. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian Indonesia.
Saya Atirani Sinarafila, NIM 21231961 akan menjelaskan materi tentang distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan. Distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan adalah fungsi pajak di mana hasil pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Terdapat tantangan dalam distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan penghasilan dan kekayaan. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian kecil masyarakat menguasai kekayaan yang besar sementara mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, kepatuhan wajib pajak yang rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini berarti banyak orang yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka secara benar. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan keuangan negara. Efisiensi pengelolaan keuangan negara masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana pajak yang dihimpun digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan. Yang keempat, efektivitas program pemerintah. Efektivitas program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, politik dan kepentingan politik dan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan dan program-program pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan sistem perpajakan dan program-program pemerintah tidak dirancang secara adil dan objektif, sehingga tidak mencapai tujuan redistribusi pendapatan yang sebenarnya. Terdapat diagram batang mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin per bulan Februari 2021. Jumlah pekerja yang mengalami pengangguran massal telah mencapai lebih dari 8,75 juta. Badan Pusat Statistik BPS 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mencatat 17,8% perusahaan melakukan pemungutan hubungan kerja atau PHK. 25,6% merumahkan pekerja dan 10% melakukan keduanya. Selain itu, pekerja yang tetap aktif di perusahaan tertekan di bawah penjualan yang menurun, sales yang tidak laku, dan kesulitan adaptasi ke dunia baru. Saya Danova Marheni, NIM 21231945. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pajak dan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Untuk mendorong investasi dalam pengembangan infrastruktur, pemerintahan dapat memberikan insentif pajak kepada investor. Insentif pajak dapat berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, atau sanksi yang lebih ringan atau kasus pelanggaran pajak. Insentif pajak dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pajak dan keberlanjutan ekonomi. Pajak dan keberlanjutan ekonomi saling berhubungan erat. Pajak yang efektif dan adil dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dengan menyediakan dana untuk investasi berkelanjutan, memberikan insentif untuk praktik ramah lingkungan, dan mendistribusi kekayaan secara lebih adil. Sebaliknya, keberlanjutan ekonomi memastikan bahwa sistem perpajakan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan sosial. Keberlanjutan ekonomi mengacu pada kemampuan suatu ekonomi untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial.
Adapun 3 pilar utama keberlanjutan ekonomi meliputi yang pertama yaitu keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan mampu untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian pilar yang kedua yaitu keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial mengacu pada pemerataan kesejahteraan sosial, meliputi hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Baik, untuk kasus pertama yaitu Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Apeng sepanjang 2023 sampai 2022. Surya diketahui sudah 3 kali tak mengajukan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Hutan tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terus untuk solusinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal. Melalui putusan nomor 62/PID-sus/TPK-2022/PN Jakarta Pusat. Ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar, 6 bulan kurungan, juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,2 triliun dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar 39 triliun. Kasus 2 yaitu Jono Pinom telah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf E Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 13/PID-sus/2023/PN sak tanggal 4 April 2023. Vonis tersebut menyatakan Jono Pinom bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dihukum penjara selama 3 tahun dan pidana dengan sejumlah 4.494.938.394 rupiah. Solusi kedua, Kejaksaan Agung melakukan sita eksekusi terhadap sejumlah aset milik terpidana
Juni terkait kasus perpajakan. Salah satu aset yang disita adalah kebun sawit seluas 4.946 persegi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan sita eksekusi tanah dan bangunan rumah milik terpidana Jono Pinem yang berlokasi di Kelurahan Bangka Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 290 meter dan kebun sawit seluas 4.946 meter di Desa Sosok, Kecamatan Tayun Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Seterusnya, kasus ketiga. Kasus Direktur CVBP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan atau Sulsel berinisial MJ yang menjadi tersangka penggelapan pajak periode Januari 2017 hingga Desember 2018 senilai 217 miliar 450 juta 35.000 telah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulsel. Tersangka akan segera diadili atas perbuatannya. Menyerahkan tanggung jawab tersangka pelaku dan barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejati Sulsel. Kata Kepala Bidang P2H Humas Kanwil DCP Sulsel Barat Bartra Sunarko dalam keterangannya. Solusi ketiga yaitu selaku diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf I atau huruf D Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan atau UU KUP. Karena tindakan pelaku ini yang bersangkutan terancam pidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Tersangka juga akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, kasus keempat yaitu Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan melakukan penyitaan aset terpidana penggelapan pajak atas nama Hartanto Sutardja di Tabanan, Bali. Aset yang disita berupa tanah dengan sertifikat hak milik SHM nomor 02078 seluas 200 meter persegi dan SHM nomor 02081 dengan luas 200 meter persegi di Kelurahan Menggati, Kecamatan Salemadeg Timur, Tabanan, Bali. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan P2P Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Slamet Muda mengatakan penyitaan tersebut dilakukan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1349K/PID TTSUS tahun 2022 tanggal 13 April 2022. Hartanto Sutardja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut. Terdapat solusinya yaitu atas perbuatannya yang bersangkutan dikenakan hukuman pidana penjara 2 tahun dan denda 2.232.130.545.114 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian kasus yang kelima yaitu 2 tersangka beserta barang bukti kasus penggelapan pajak sudah diserahkan tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada Jaksa Penuntut Umum Jaksa Agung Medan Sumatera
Utara Rabu 1 Februari 2023. Direktur Penegakan Hukum DJK Eka Silakusna Jaya mengatakan dua tersangka merupakan pria berinisial LS dan S yang masih memiliki hubungan kerabat. Mereka adalah pemilik CV DA dan CV TJ. Eka menjelaskan tersangka juga menjual faktur pajak fiktif kepada perusahaan yang membutuhkan. Perbuatan keduanya dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 244 miliar 836 juta 899.130 rupiah. Solusi dari kasus tersebut yaitu untuk memulihkan kerugian negara, penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset milik kedua tersangka yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara, kata Eka. Aset-aset yang berhasil disita oleh penyidik adalah 2 bidang tanah dan bangunan dan 1 unit mobil. Sebagai konsekuensi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, kedua tersangka diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun hingga paling lama 6 tahun serta dikenakan pidana denda minimal 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Dari penyampaian materi kali ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan pencapaian lapangan kerja. Pajak yang dirancang dengan baik dapat menyediakan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, kebijakan pajak yang progresif membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil. Namun, kebijakan pajak juga harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menghambat aktivitas ekonomi dengan membebani pelaku usaha atau mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara penerimaan pajak dan insentif ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dapat secara efektif mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.